Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-171. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, Karebet terdiam sesaat, dicobanya untuk mengingat-ingat peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi itu. Dan peristiwa-peristiwa itu seakan-akan kini terulang kembali, peristiwa demi peristiwa, mulai dari permulaan sekali. Pada saat itu, pergaulan Karebet dengan Putri Sultan itu belum diketahui oleh siapapun. Mereka masih dapat merahasiakan getaran-getaran perasaan mereka. Namun pada suatu ketika, masuklah orang yang bernama Tumenggung Prabasemi itu ke dalam lingkaran pergaulan mereka. Sejak Tumenggung itu pada suatu saat bertemu dengan Putri Sultan yang cantik itu, Karebet adalah bawahan Tumenggung Prabasemi yang paling menarik perhatiannya, sehingga Lurah Tamtama yang masih sangat muda itu seakan-akan tak pernah terpisah daripadanya. "Karebet," kata Tumenggung Prabasemi, "kau adalah anak muda yang mempunyai kesempatan yang sangat baik. Kau adalah seorang tamtama yang dipungut dari anak-anak muda yang bertebaran di sana-sini langsung oleh Sultan sendiri. Sehingga dengan demikian, kesempatan yang kau dapat jauh lebih besar daripada setiap kesempatan yang ada pada kami. Hampir tak pernah salah seorang di antara kami yang mendapat panggilan langsung dari Sultan selain dalam tugas-tugas kami. Tetapi kau pernah mendapat kesempatan itu, kesempatan yang berada di luar tata peraturan para tamtama." Karebet masih belum tahu apakah sebenarnya yang akan dikatakan oleh Tumenggung Prabasemi. Karena itu ia menunggu saja sampai Tumenggung itu berkata, "Karebet, adalah aneh kalau aku beberapa hari yang lalu untuk pertama kalinya melihat wajah putri bungsu Sultan. Sebelumnya aku memang pernah melihatnya, namun sejak putri itu menginjak usia remajanya dan kemudian mengalami pingitan, aku tidak pernah melihatnya lagi. Namun tiba-tiba aku mendapat kesempatan untuk memandang wajahnya, wajah yang betapa cerahnya, sehingga aku menjadi silau karenanya." Dada Mas Karebet berdesir mendengar kata-kata itu. Memang Putri Sultan itu demikian cantiknya, namun apabila pujian itu keluar dari mulut seorang laki-laki, maka hati Mas Karebet itu terasa seakan-akan meronta. Ternyata kemudian Tumenggung Prabasemi berkata pula, "Barangkali aku telah menjadi gila, Karebet. Namun aku benar-benar ingin mendapat kesempatan yang lebih banyak untuk dapat memandang wajah itu. Kesempatan yang kedua aku dapat memandang wajahnya adalah 2 hari yang lampau, ketika Putri Sultan itu bermain-main di gerbang keputren." Karebet menarik nafas dalam-dalam, namun ia tidak menjawab. Yang berkata seterusnya adalah Tumenggung itu. "Karebet, apakah kau pernah melihat putri itu pula?" Dengan kaku Karebet menganggukkan kepalanya. Jawabnya, "Ya Ki Tumenggung, aku pernah melihatnya." Tumenggung Prabasemi mengangguk sambil tersenyum. "Bagaimana menurut pendapatmu?" "Tak ada kesan apapun padaku, Ki Tumenggung." Tumenggung itu tertawa. Katanya, "Alangkah bodohnya kau, Karebet. Tetapi tak apalah, mungkin tangkapanmu lebih baik daripada aku, atau memang aku yang sudah betul-betul gila." Kemudian setelah diam sesaat, ia berkata, "Apakah kau dapat menolong aku?" Karebet mengerutkan keningnya. Katanya,
Apakah yang harus aku lakukan? Karebet, kata Tumenggung itu dengan ragu-ragu. Kalau sekali waktu kau dipanggil oleh Sultan, dan apabila kau lewat di muka gerbang Keputren, serta kau lihat putri itu di sana, maka katakanlah bahwa seorang Tumenggung menyampaikan sembah sujudnya untuk putri. Karebet menunggu Tumenggung itu berkata terus, namun kata-kata itu tak dilanjutkannya, sehingga Karebet itu bertanya, "Hanya itu saja?" "Ya, hanya itu. Katakan kepada putri bahwa Tumenggung Prabasemi sangat mengagumi kecantikan putri itu." Karebet mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian jawabnya, "Baik, Ki Tumenggung. Tetapi bolehkah aku bertanya, apakah keuntungan Tumenggung dengan pesan itu?" Tumenggung Prabasemi mengerutkan keningnya, kemudian ia tertawa. "Kau memang bodoh, Karebet. Biarlah tak kau ketahui keuntunganku dengan pesan itu. Namun pada suatu ketika kau mendapat pesan dari putri itu, sampaikan pesan itu kepadaku." Mas Karebet tersenyum. Katanya, "Aku memang bodoh, tetapi aku tidak sebodoh seperti yang Ki Tumenggung sangka. Aku tahu maksud Ki Tumenggung, tetapi bukankah putri itu putri Sultan?" Prabasemi tersenyum. "Itulah, mungkin aku benar-benar sudah menjadi gila. Tetapi apakah kau sangka bahwa seorang Tumenggung tidak boleh berkenalan dengan putri raja? Aku adalah Tumenggung yang mendapat kepercayaan Sultan dalam bidang keprajuritan. Apa salahnya apabila pada suatu ketika aku mampu menaklukkan daerah pesisir wetanan dan aku mendapat terima putri itu?" "Mudah-mudahan," jawab Karebet, "dan Tumenggung akan mendapat gelar pangeran, Pangeran Prabasemi." Prabasemi tertawa. Ia menjadi puas dengan angan-angannya. Ia mengharap Karebet akan memenuhi permintaannya, dan ia mengharap putri itu pun telah pernah mendengar namanya dari Sultan sendiri, seorang Tumenggung, perwira tamtama yang sakti. Bukankah dengan demikian putri itu setidak-tidaknya ingin melihat wajah perwira yang sakti itu? Tetapi ternyata yang dipesannya adalah seorang anak muda yang bernama Karebet, seorang anak muda yang selalu menuruti perasaan sendiri, yang kadang-kadang terlalu aneh. Demikianlah beberapa hari kemudian, Prabasemi itu berkata kepada Karebet, "Karebet, apakah kau sudah mendapat kesempatan itu?" Mas Karebet tersenyum. Jawabnya, "Sudah, Ki Tumenggung." "Hei?" Ki Tumenggung sangat tertarik kepada jawaban itu. "Aku telah dipanggil oleh Baginda kemarin," kata Karebet. "Untuk apa?" "Memijit kaki Baginda. Bukankah aku pernah belajar memijit?" sahut Karebet. "Oh, pantas Baginda sering memanggilmu," kata Prabasemi. "Tetapi apakah kau sempat bertemu dengan putri?" Karebet mengangguk. "Iya, Ki Tumenggung," jawab Karebet. "Tetapi aku tidak sempat menyampaikan pesan Ki Tumenggung." "Gila," gerutu Prabasemi dengan kecewa. "Kenapa?" "Aku tidak dapat mendekatinya," sahut Karebet. "Putri itu hanya lewat di muka bilik pembaringan Baginda." Prabasemi mengerutkan keningnya, kemudian katanya, "Karebet, lain kali kau harus berhasil. Kau akan mendapat hadiah yang pasti akan sangat menyenangkan bagimu." "Apakah hadiah itu?" tanya Karebet. "Lembu, kerbau, uang atau apa? Silakan." "Baik, baik Ki Tumenggung," jawab Karebet. Dan sebenarnya lah beberapa hari kemudian, Karebet itu datang kepada Ki Tumenggung Prabasemi. Sambil tersenyum ia berkata, "Ki Tumenggung, aku telah menghadap Sultan pula." "Memijit?" bertanya Prabasemi. "Ya, aku memijit Sultan sehingga Sultan tertidur," berkata Karebet. "Ah, biarlah Baginda tertidur. Tetapi bagaimana dengan pesan itu?"
Itulah yang akan aku katakan. Ketika Sultan tertidur, maka putri itu lewat pula di muka bilik pembaringan Sultan. Ternyata putri baru saja menghadap ibunda dan akan kembali ke keputren bersama 2 orang embannya. Kau sampaikan pesan itu? Karebet menggeleng. Tidak, Kitumenggung. Gila, teriaknya. Apakah kau juga gila seperti aku, Karebet? Namun kau gila sebenarnya gila, sedang aku gila karena gadis itu. Karebet hanya tersenyum saja, katanya. Apakah Kitumenggung tidak keberatan seandainya kedua embanya itu mendengar? Jangan, jangan, potongnya. Nah, itulah sebabnya, sahut Karebet. Lain kali akan aku coba. Tetapi beberapa hari kemudian, Karebet menemui Prabasemi dengan wajah yang sedih. Prabasemi terkejut karenanya, maka dengan tergesa-gesa terdengar ia berkata, "Bagaimana dengan pesan itu, Karebet?" Karebet masih tetap terpekur dengan wajah muram. Perlahan-lahan ia berkata, "Kitumenggung, kali ini aku telah benar-benar dapat bertemu dengan putri." "Hah?" sahut Prabasemi. "Kau sampaikan pesan itu?" "Ya," jawab Karebet. "Nah, ternyata kau tidak sebodoh yang aku sangka. Tetapi kenapa kau bersedih?" "Aku ditamparnya," sahut Karebet. "Siapa yang menampar? Putri? Benar?" "Ya." "Oh." Tiba-tiba Prabasemi berdesah. "Kau berkata sebenarnya?" "Ya." "Lalu apa yang kau lakukan?" "Aku hampir saja membalasnya." "Hah?" teriak Prabasemi. "Kau benar-benar gila. Apakah dengan demikian kau tidak menyadari bahwa kau dapat dihukum, bahkan hukuman mati?" "Hampir, Kitumenggung, hampir, tetapi tidak jadi." "Lalu apa yang kau lakukan?" "Aku minta maaf atas kelancanganku, atas pesan yang aku sampaikan itu." Lalu Prabasemi menjadi tidak sabar. "Putri memaafkan aku, dan putri juga minta maaf kepadaku." "Heh?" Prabasemi terkejut. "Putri minta maaf kepadamu?" "Ya," sahut Karebet. "Dan putri memberikan pesan pula untuk Kitumenggung." "Jadi putri kenal aku?" tanya Prabasemi. Tetapi ia menjadi kecewa ketika Karebet menggeleng. "Oh," katanya, "apakah putri belum pernah mendengar nama Prabasemi, perwira tamtama yang sakti?" Sekali lagi Karebet menggeleng. Jawabnya, "Putri menyangka bahwa yang bernama Prabasemi adalah seorang perwira Naramanggala yang gemuk bulat." "Setan," desis Prabasemi. "Katanya perwira itu bernama Gajah Alit, atau yang beberapa tahun yang lampau meninggalkan istana?" tanya putri itu. Karebet berkata seterusnya, "Ah, demit itu, Tojaya yang dimaksud." "Mungkin," sahut Karebet. "Apakah kau tidak mengatakan bahwa Prabasemi dari Kesatuan Wiratamtama bukan Naramanggala atau Manggala Seraya atau yang lain-lain?" "Sudah, Kitumenggung, aku sudah mengatakannya, dan putri berpesan agar Kitumenggung melupakannya, melupakan putri itu, sebab sebentar lagi putri itu sudah akan menginjak masa perkawinannya." "Bohong!" bentak Tumenggung itu. "Putri itu bohong, atau kau yang bohong?" "Aku tidak bohong, Kitumenggung. Aku benar-benar pernah menghadap putri. Dan kalau Kitumenggung tidak percaya, inilah aku dapat membuktikannya." Kitumenggung Prabasemi menarik keningnya. Ia melihat Karebet mengambil sesuatu dari ikat pinggangnya, kemudian ditunjukkannya kepada Prabasemi. Dan inilah kesalahan Karebet yang terbesar, yang telah menjerumuskannya pada keadaan yang pahit, sehingga akhirnya ia terpaksa diusir dari istana. Bahkan hampir saja jiwanya menjadi korban pula karenanya.
Prabasemi itu menggigil ketika ia melihat di tangan Karepet tergenggam sekuntum bunga yang telah layu. Tumenggung itu segera mengetahui maksud Mas Karepet. Ia tahu pasti bahwa Karepet berbohong. Ia tahu pasti bahwa Karepet mengatakan kepadanya bahwa harapannya itu tidak lebih daripada setangkai layuning kembang. Karena itu, Prabasmi itu menjadi marah. Wajahnya segera menjadi merah menyala dan giginya gemeretak. Karepet terkejut melihat akibat permainannya. Ia memang ingin bermain-main dengan Tumenggung itu, tetapi ia tidak menyangka bahwa akibatnya akan sedemikian parahnya. Tumenggung yang marah itu dengan serta-merta menarik bajunya sehingga tubuh Karepet hampir terangkat karenanya. Dengan gemetar Prabasemi berkata, "Kau menghina aku, Karepet." "Tidak, Ki, tidak," sahut Karepet. Tetapi mata Tumenggung Prabasemi benar-benar telah merah, semerah darah. Katanya pula, "Aku sangka kau adalah bawahanku yang paling setia, tetapi ternyata kaulah yang pertama-tama menghina aku." "Bukan maksudku, Ki Tumenggung. Aku hanya ingin memperingatkan Ki Tumenggung bahwa kegayuhan itu terlalu jauh jangkauannya," jawab Karepet. "Persetan dengan mulutmu. Kau adalah bawahanku. Pangkatmu lebih rendah dari pangkatku. Umurmu lebih muda dari umurku. Jangan menggurui aku." Karepet tidak menjawab. Ia tidak mau membuat Tumenggung itu menjadi semakin marah. Seandainya ia menjawab satu patah kata saja lagi, maka sudah pasti mulutnya akan ditampar oleh Tumenggung yang sudah lupa diri, dan sudah pasti ia akan membalasnya. Namun untunglah bahwa Karepet berhasil menguasai dirinya. Sejak saat itu, maka Prabasemi tak memerlukan Karepet lagi. Seandainya Karepet bukan seorang yang langsung diambil oleh Sultan dari pinggir Blumbang dan diserahkan ke kesatuannya, maka Karepet itu pasti sudah dipecat, diusir, bahkan sudah dibunuhnya. Tetapi Prabasemi itu masih takut seandainya Sultan memerlukan anak itu. Namun sejak itu, Prabasemi menjadi semakin gila. Ia ingin membuktikan bahwa suatu ketika ia akan berhasil menemui putri Sultan itu dan berhasil memikatnya. Tumenggung bukan pangkat yang terlalu rendah. Dalam peperangan ia telah berhak untuk memegang jabatan panglima dalam laskar segelar sepapan, dan ia yakin kesaktiannya akan ikut menentukan pula keadaan dirinya, juga akan dapat menentukan apakah putri Sultan itu akan menaruh perhatian akan dirinya atau tidak. Prabasemi pernah mendengar juga nama-nama perwira yang pernah menggemparkan Demak. Seorang kawannya dari angkatan yang lebih tua dari kesatuan Naramanggala bernama Gajah Alit tak kurang saktinya. Seorang lain dari panglima pasukan Demak yang berada di Berkota, Arya Palindih, adalah orang yang sakti. "Tetapi apakah kau tidak dapat menyamai kesaktian mereka?" katanya dalam hati. Tetapi sebagai seorang perwira yang masih muda, ia hampir tidak pernah mendapat kesempatan untuk pergi bersama-sama dengan mereka yang mempunyai nama dalam keprajuritan Demak. Sehingga dengan demikian, maka Prabasemi itu belum pernah mendapat kesempatan untuk melihat atau memperlihatkan kesaktiannya masing-masing angkatan sebelumnya dan dirinya sendiri. Itulah agaknya yang menyebabkan Prabasemi haus pada kesempatan-kesempatan yang demikian. Perang merupakan lapangan permainan yang digemarinya, sekedar untuk mengukur diri. Tak pernah diperhatikannya apakah akibat dari peperangan itu. Tak pernah terpikirkan olehnya berapa orang yang gugur. Ia ingin namanya akan semakin menanjak ke atas, merayap ke samping nama-nama yang pernah didengar sebelumnya. Dengan demikian,
Prabasemi merupakan perwira yang namanya dikenal karena tindakannya yang kasar. Setiap persoalan yang betapapun kecilnya atas daerah wilayah Demak, bahkan daerah Perdikan akan diselesaikan oleh Prabasemi dengan kekerasan. Dengan dalih yang dibuat-buat, Prabasemi selalu mengakhiri tugasnya dengan pertumpahan darah di wilayah yang sangat kecil pun. Ada anak buah yang senang dengan kebiasaan itu, namun ada yang membencinya. Karebet termasuk orang yang muak dengan perbuatan itu. Tetapi sebagai seorang yang patuh pada ketetapan yang berlaku dalam lingkungan Wira Tamtama, maka tak banyak yang dapat dilakukan. Dan sebenarnya, untuk sementara Prabasemi mendapat sambutan baik dari atasannya. Seakan-akan semua tugas yang diserahkannya pasti dapat diselesaikannya. Dan kini Prabasemi telah sampai pada tangga yang cukup tinggi, Tumenggung. Namun nafsunya yang berlebihan masih belum juga surut. Bahkan kini ia terdorong dalam satu persoalan yang lebih gila lagi. Wajah putri bungsu itu tak pernah dilupakannya, dan ia bertekad untuk suatu ketika bertemu dengan gadis itu. Apa yang dilakukan Karebet ternyata telah mendorongnya ke sudut yang semakin gelap. Tetapi sementara itu Karebet pun menjadi semakin gila, seperti Prabasemi yang tersinggung oleh pokal Karebet. Maka Karebet pun tidak mau melepaskan kesempatan yang telah didapatnya. Sejak ia tahu Prabasemi kasmaran kepada Putri Sultan, sejak itu ia bertambah jauh tenggelam dalam permainan yang berbahaya. Sebenarnya ia mengatakan apa yang diketahuinya tentang Prabasemi kepada putri itu. Namun putri berkata kepadanya, "Terserah kepadamu, Karebet. Apakah artinya aku ini, putri?" Kata Karebet, "Aku tidak lebih dari seorang Tamtama, sedangkan Prabasemi adalah tumenggung sakti dari kesatuan yang sama." Karebet hampir menjadi lupa diri ketika melihat putri itu tersenyum sambil berkata, "Kalau kau mau, Karebet, aku tidak hanya sekedar mendapatkan tumenggung, tetapi aku akan mendapatkan seorang bupati Nayaka atau seorang adipati." Dada Karebet menjadi semakin berdebar-debar. "Kenapa putri tidak mau? Apakah kau menghendaki demikian?" bertanya putri itu. "Ah," desah Karebet, "aku sedang berpikir bagaimana cara sebaik-baiknya untuk bunuh diri." "Kenapa bunuh diri?" "Aku tak sanggup melihat putri dipersandingkan, mungkin dengan seorang adipati, pangeran, dan dengan tumenggung Prabasemi." "Jangan mengigau, Karebet," potong putri itu. Karebet tersenyum, kemudian katanya, "Lalu bagaimana aku harus mengatakan kepada tumenggung yang gagah itu?" "Terserah kepadamu. Mungkin kau akan mengatakan kepadanya bahwa aku akan menerima lamarannya." Demikianlah Karebet semakin yakin akan dirinya. Ia tidak akan dapat disisihkan oleh tumenggung yang dipenuhi segala macam nafsu itu. Tetapi tumenggung Prabasemi pun tidak putus asa. Dihubunginya beberapa emban, disuapnya dengan uang, pakaian, dan benda berharga lainnya. Dimintanya mereka menyampaikan beberapa pesan untuk putri itu. Namun usaha tumenggung itu pun sia-sia. Putri Sultan Trenggono tak pernah memperhatikan pesan itu, dan bahkan putri selalu berpura-pura belum pernah mendengar nama Prabasemi. Dengan demikian, Prabasemi semakin prihatin. Kadang apabila pikiran jernih datang dan bekerja di benaknya, maka disadarinya bahwa yang dilakukannya adalah laku seorang gila. Namun apabila dikenangnya wajah itu, maka pikiran gilanya kembali menguasai kepalanya, dan kembali tumenggung itu memutar otaknya.
Dan terjadilah suatu peristiwa tak disangka-sangka oleh Prabasemi ketika pada suatu hari seorang emban yang telah disuapnya berlari kepadanya. "Ada apa?" bertanya Prabasemi tergesa-gesa. "Apakah putri memanggil aku?" Emban itu menggeleng dan Tumenggung itu pun menjadi kecewa. "Ki Tumenggung," berkata emban itu terengah-engah, "aku tidak yakin usaha Ki Tumenggung akan berhasil." Tumenggung Prabasemi membelalakkan matanya sambil bertanya menyentak, "Apa katamu?" "Ki Tumenggung," sahut emban itu, "seseorang telah mendahului menyentuh hati Tuan Putri." "Hei?" Prabasemi terkejut sekali sehingga terjingkat. "Apa katamu?" "Seseorang telah mendahului Ki Tumenggung." "Bohong!" teriaknya. "Aku juga pernah dibohongi demikian." "Aku tidak bohong," sahut emban. "Apakah kau dapat mengatakannya? Siapakah yang telah mendahului aku?" "Anak muda itu pernah datang ke Keputren, dan kali ini aku melihatnya sendiri." "Gila, apakah para prajurit Naramanggala tidur semua?" "Anak muda itu selalu datang ke istana. Baginda sering memanggilnya, sehingga para Naramanggala selalu melepaskannya untuk masuk kemana saja yang disukainya." "Siapa dia?" "Aku tidak kenal namanya, tetapi ia dari Wiratamtama, seperti Ki Tumenggung." "Gila, siapa dia? Hei, siapa?" Wajah Tumenggung itu menjadi merah padam. Ia percaya kata-kata emban itu. Karena itu maka dadanya bergetar seperti 100 guntur meledak bersama-sama di dalamnya. Emban tidak dapat menjawab. Memang ia tidak tahu siapakah nama anak muda itu. Namun ia dapat mengatakan bahwa Baginda sering memanggilnya untuk memijat kakinya. Atau kadang-kadang anak muda itu diajak bermain panah, membidik sasaran-sasaran yang aneh-aneh, dan bahkan bermain kecerdasan, macanan atau mul-mulan dengan asiknya. Mendengar keterangan emban itu, menggigilah tubuh Prabasemi. Dengan suara yang parau gemetar ia bertanya, "Apakah anak muda itu masih sangat muda?" "Ya," jawab emban itu, "bertubuh tegap, berdada bidang." "Ya." "Selalu tersenyum?" "Ya." "Gila, setan itu bernama Karebet. Kau dengar?" bentak Prabasemi. Kini ia benar-benar kehilangan kesabarannya. Seandainya Karebet ada di hadapannya, maka sudah pasti ia akan berusaha membunuhnya. Tetapi yang ada kini adalah emban itu, emban yang menggigil ketakutan. "Kau lihat sekarang orang itu berada di Kaputren?" "Ya." Emban itu mengangguk. "Aku akan ke sana. Aku bunuh anak itu," teriak Prabasemi. "Jangan, Tuan," pinta emban itu. "Kenapa?" "Tuan, apakah Tuan mungkin melampaui penjagaan Naramanggala seperti anak muda itu?" Prabasemi menggeram. Ia tidak mempunyai wewenang apapun untuk memasuki bagian dalam istana seperti Karebet. Kalau ia memaksa, maka ia akan berhadapan dengan Naramanggala. Sedang kalau Naramanggala itu dimintanya untuk menyergap ke Kaputren beramai-ramai, maka Karebet pasti sempat melarikan diri. Dan apabila tidak ditemui bukti, maka Baginda pasti akan murka. Meskipun perasaan Prabasemi pada waktu itu seolah-olah sedang menyala, namun naluri keprajuritannya telah mencegahnya untuk bertindak. Karena itu, Tumenggung itu hanya bisa menggeram dan menghentak-hentakkan kakinya. Dengan gemetar ia berdiri dan berjalan mondar-mandir sambil mengumpat, "Setan Karebet itu, seharusnya ia dibunuh." Namun akhirnya Tumenggung itu pun berhenti mondar-mandir.
ditatapnya wajah emban yang ketakutan itu, dan tiba-tiba Tumenggung Prabasemi tersenyum. Emban yang ketakutan itu pun terkejut melihat perubahan sikap Prabasemi yang tiba-tiba itu. Namun ia tidak berani bertanya sesuatu. Bahkan ia menjadi semakin gelisah ketika kemudian Prabasemi itu berhenti beberapa langkah di hadapan emban yang duduk sambil menundukkan wajahnya. "Emban," katanya, "sudahlah, biarlah Gusti Putri itu menuruti kehendak sendiri." Emban itu menjadi semakin heran sekali ia mengangkat wajahnya dengan sorot matanya yang penuh mengandung pertanyaan. "Namun putri itu pun harus mendapat pelajaran. Aku tak akan dapat berbuat apapun untuknya. Karena itu Emban, apakah tidak sebaiknya kau melaporkannya kepada Ibunda Permaisuri apabila kau melihat anak muda itu datang kembali?" Emban itu menggeleng. "Aku tidak berani, Tuan. Dan dengan demikian, maka akibatnya pun akan jauh sekali. Mungkin putri akan dihukum di dalam istana, dan mungkin anak muda itu dapat dihukum mati." Prabasemi tertawa, katanya, "Bukankah itu hukuman yang wajar? Putri akan berduka." Prabasemi tertawa, katanya seterusnya, "Jadi apakah sebaiknya dibiarkan saja perbuatan gila itu? Apakah dengan demikian kau sendiri tidak akan digantung kelak apabila kedua anak-anak muda itu terdorong ke dalam keadaan yang makin parah?" Emban itu terdiam. Kata-kata Prabasemi itu memang benar. Seandainya Gusti Putri itu terperosok dalam perbuatan yang lebih sesat lagi, maka dirinya pun akan mendapat hukuman pula beserta seluruh emban yang lain. Selagi ia sibuk menimbang-nimbang, emban itu terkejut ketika di pangkuannya jatuh sebentuk cincin emas yang berkilat-kilat. Dengan mulut ternganga, ia menengadahkan wajahnya menatap wajah Prabasemi. Prabasemi itu masih tersenyum, katanya, "Pakailah supaya kau tidak lupa kepadaku dan supaya kau tidak lupa nasihatku. Sebaiknya kau laporkan peristiwa-peristiwa semacam itu. Bukankah tugasmu momong Gusti Putri? Dan bagiku, Gusti Putri itu sama sekali sudah tidak menarik lagi sejak aku melihat kau." "Ah," desis emban itu. Namun ia pun menjadi berbangga akan kata-kata Prabasemi itu. Bahkan tiba-tiba timbullah keinginan untuk benar-benar dikagumi oleh Tumenggung itu. Sehingga sambil mengerling emban itu berkata, "Tuan jangan berolok-olok." Prabasemi tertawa. Jawabnya, "Kenapa aku berolok-olok? Aku baru melihat putri itu dari kejauhan, sedang aku telah melihat kau dari dekat. Bukan baru sekali dua kali, tetapi karena kau sering datang kemari, aku telah melihat hampir seluruhnya yang ada padamu. Tingkah lakumu, sifat-sifatmu, senyummu." Ah, wajah emban itu menjadi kemerah-merahan, namun ia menjadi semakin berbangga. "Nah, lakukanlah pesanku itu," berkata Prabasemi kemudian perlahan-lahan. "Kau akan mendapat hadiah daripadaku, lebih banyak dari yang sudah aku berikan. Biarlah seandainya putri itu mendapat pingitan yang lebih keras dari ibundanya, aku tidak peduli lagi, asalkan kau tidak ikut dipingit pula." Emban itu mengangguk-anggukkan kepalanya dan ia berjanji untuk melakukannya. "Ya gitu Menggung, aku akan beritahukan kepada Permaisuri apabila anak muda itu datang kembali." "Bagus, bagus," sahut Prabasemi. "Jangan tanggung-tanggung, rumah ini masih kosong."
Dan emban itu pun berdesir. Tanpa dikehendakinya ia memandang berkeliling ruangan itu. Dilihatnya rumah Tumenggung yang masih muda itu dipenuhi dengan alat-alat rumah tangga yang bagus. Tempat duduk dari kayu berukir, geledek-geledek berukir dan tirai-tirai sutra di muka sendong tengah dan kedua sendong samping. Bahkan tiang-tiangnya pun diukir pula dengan bagusnya, dengan warna-warna sungging yang indah. Tanpa disadarinya pula, emban itu tersenyum. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogo Sosro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.